Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat jumpa di Ginau Channel. Dan pada kesempatan ini kita akan membicarakan atau kita bahas tentang bagaimana menggabungkan beberapa file di dalam Microsoft Word. Nah, ini saya sudah siapkan ada 5 file ya dengan nama yang berbeda. Misalnya kita akan membuat skripsi dengan 5 bab yang diketik terpisah dari tiap-tiap babnya. Nah, untuk menggabungkan bab bisa kita buka dulu dari bab 1. Caranya dengan klik bab 1. Ada berbagai macam cara. Yang pertama bisa copy paste dengan cara dibuka bab 2-nya ya. Kemudian diblok, kemudian dikopikan ke bab 1. Nah, tapi saya akan coba dengan cara yang lain. Sesudah kita buka bab 1, kita langsung ke akhir daripada ketikan bab 1. Nah, udah sampai akhir kita Ctrl Enter ya. Kemudian kita pilih Insert. Kemudian pilih file, kemudian pilih di mana tempat kita nyimpan tadi. Ya, saya simpan di bahan tutorial, kemudian kita masukkan bab 2 misalnya, kita pilih insert, maka kita lihat bab 2 sudah masuk ke sini. Nah, saya lihat di sini. Nah, ini bab 1, kemudian kita lihat ke, nah ini ada berarti bab 2 nya sudah masuk. Demikian juga kita akhirkan sampai sini, kemudian kita Ctrl Enter lagi sehingga ada dipindah di halaman berikutnya. Kita sisipkan lagi dengan pilih menu Insert, kemudian pilih Text from File, dan kita masukkan bab 3, kemudian Insert, maka bab 3 akan masuk. Kita lanjutkan lagi untuk bab 4 misalnya, kita masukkan bab 4, klik Insert, maka bab 4 akan masuk. Dan kita satukan lagi satu file lagi, yaitu bab 5, sehingga kita bisa insert dan kita masukkan, sehingga bab 5 pun sudah masuk. Sehingga yang tadinya sekian halaman sudah jadi 49 halaman. Berarti kita sudah punya file yang utuh ya, dalam artian sudah gabungan antara bab 1 dan bab 5. Nah, kemudian sebelum kita edit, kita tentukan dulu di layoutnya ya. Kita tentukan marginnya, dibutuhkan bagaimana ketentuan membuat skripsi. Misalnya skripsi itu berapa sih margin atasnya, kirinya berapa, kanan berapa ya, bawah berapa. Nah, biasanya sih tergantung daripada ketentuan yang ditentukan oleh masing-masing tempat kuliah kita. Nah, ini saya contohkan yang atasnya 3, yang kirinya 4, yang kanan 3, dan bawahnya juga 3. Kalau sudah di OK. Kemudian kita tentukan ketentuan lain, misalnya jenis hurufnya apa nih. Jenis hurufnya ya kita satukan, barangkali kita antara bab 1 dengan yang lain berbeda. Untuk menentukannya bisa dengan Ctrl A, kemudian kita jenis hurufnya kita ganti misalnya menjadi Times New Roman. Kemudian ketentuannya berapa ya, nah ini tinggal disesuaikan. Misalnya untuk semuanya kita tentukan standarnya 12. Nah, kebetulan di sini sudah agak rapih ya. Nah, kemudian untuk menentukan halaman, silakan pilih menu Insert, kemudian pilih Page Number ya. Untuk Page Number bisa beberapa pilih tergantung ketentuan yang sudah ditetapkan. Mau yang top of page, mau yang di atas halaman ya, ada yang sebelah kiri, yang sebelah tengah, maupun yang kanan, atau ada tulisan halamannya.
ini pilihannya banyak di sini, kita tinggal isi di mana sesuai dengan yang kita sukai dan disesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kemudian ada yang bawahnya, kemudian marginnya, apakah di pinggir margin atau posisi-posisi tertentu, dan semua formatnya bisa tentukan di page number, apakah penggunaannya 1, 2, 3 atau seterusnya. Ya, ini saya contohkan sekarang adalah dengan page number, bagian number page dan posisi di tengah. Jadi posisi halaman ada di tengah bawah. Nah, bisa lihat halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Kemudian tahapan berikutnya kita mau mencoba ada style ya. Di style ini ada yang normal, nah ada juga heading 1, ada subtitle dan seterusnya. Kita bagaimana membuat gaya ya, membuat style. Misalnya kita membuat style yang pertama, kita pilih sini, create style ya. Nama stylenya misalnya judul ya, ini modifikasi. Kemudian kita tetapkan nih judul ya, posisinya mau bagaimana, jenis hurufnya apa. Misalnya kalau judul ditetapkan 14, terus tebal, posisinya di tengah. Nah, kemudian ketentuan lainnya bagaimana, ini diatur di format di sini. Warnanya apa, misalnya warna hurufnya hitam tetap. Maka kalau sudah kita oke. Nah, ini dijadikan judul. Nah, ini sudah ada berubah ketentuan tadi, sehingga kita bisa tetapkan ini sebagai judul. Klik saja judul. Kemudian di bab 2 dijadikan judul misalnya. Nah, ini bab 2 ya, caranya Ctrl Enter, dan ini dibuat judul. Ini fungsinya buat apa? Nanti ketika kita membuat daftar isi otomatis akan mudah kalau kita sudah stylenya sudah kita tentukan. Dan coba ini dilakukan dari tiap-tiap judul. Nah, misalnya saya nemukan lagi judul itu di bab 3. Nah, bab 3 ya. Ini bab 3. Bab 3 dia termasuk judul. Ya, kemudian bab 4 kita tentukan juga judulnya, ini jadikan judul. Kemudian bab 5 pun ada jadikan judul. Terakhirnya sini bab 5 kita pindahkan dulu, Ctrl Enter, kemudian ini dijadikan judul. Nah, berikutnya adalah kita membuat tahapan subjudul, misalnya seperti ini ya. Kita buat baru, klik lagi, kita buat subjudul ya. Kemudian dimodifikasi, kita tentukan pakai jenis hurufnya sama, kemudian pakai tebalnya sama, warnanya tetap sama hitam, hanya posisinya di rata kiri ya. Kemudian kita oke, dan ini dijadikan subjudul. Nah, ini ada namanya subjudul. Nah, yang berarti yang B juga ini subjudul. Nah, ini juga C subjudul. Seterusnya kita buat sub-subnya. Yang D subjudul. Ini juga subjudul. Kita atur semuanya ya, sampai semua subjudul kita isi. Nah, terusnya. Nah, subjudul di bab 2 yang mana? Misalnya yang ini subjudul sistem, dijadikan subjudul.
Kemudian apalagi yang B tadi, nah ini B, informasi dijadikan subjudul. Ini juga subjudul. Terus lagi, oh ini pindahkan dulu ya. Kalau lihat model seperti ini, maaf, kita pindahkan ke halaman berikutnya. Ini di blok, kemudian kita subjudul. Seterusnya, subjudul juga tadi ini, subjudul. Dan seterusnya, sampai bab berikutnya kita buat. Kemudian andaikan di subjudul kita buat lagi subjudul berikutnya ya. Misalnya kita buat lagi, posisinya sama, modifikasinya sama, tapi kita pakai nama subjudul 1 misalnya, atau subjudul 2. Tadi kan 1 ya, ketentuannya sama. Nah, kita akan tentukan misalnya yang ini subjudul. Nah, kita balik lagi ke atas. Mana sih yang subjudul misalnya? Nah, ini C ada 1 subjudul. Ini dijadikan subjudul 2. Yang kedua jadikan subjudul 2. Nah, ini subjudul, oh bukan ya. Nah, ada lagi subjudul misalnya di bab 2. Subjudulnya berarti nih definisi 1 subjudul 2. Yang kedua subjudul 2. Terus subjudul mana lagi? Ini subjudul 3. Maaf, subjudul 2 juga. Dan seterusnya. Nah, kalau sudah buat seperti ini, kita simpan dulu ya. Nah, untuk membuat nomor otomatis, kita enter kita sisipkan kemudian pilih table of content. Nah, kemudian kita buat custom table. Misalnya tahap pertama kita menggunakan modify ya. Kita pilih tadi subjudul sudah ada belum? Heading 1. Yang heading 1 kita ganti menjadi judul. Nah, ini tahapannya. Yang judul ada menjadi posisi pertama, kemudian subjudul posisi kedua, dan subjudul 2 posisi ketiga. Kemudian oke. Nah, kalau udah seperti ini kita oke, maka yang tadi yang sudah kita buat judul subjudul otomatis sudah ada seperti ini. Inilah hasilnya untuk membuat daftar isi otomatis. Mungkin itu saja yang bisa diberikan, disampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.